Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu terhadap saya, Kak Petrus dan juga Kak Erika. Ya, puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita masih bisa untuk datang memuji Tuhan. Seminggu penuh kita tidak berjumpa, tapi puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita dipertemukan lagi. Semuanya senang kan pagi hari ini? Tidak ada yang sedih? Tidak ada yang sedih kan? Ya, harus senang ya. Harus senang. Ya. Kalau nggak senang ya nanti Tuhan sedih loh. Kalau Tuhan sedih, kita mau memuji Tuhan kan tidak tulus jadinya. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita bereskan semua di dalam hati kita, segala hal yang tidak baik, segala hal-hal yang nakal, dan fokus kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan membuat hati kita semakin mencintai Dia. Nah, untuk itu lagu apa ya Kak Erika yang akan nyanyi? Oh, kita menyanyikan pujian saat ini, saat indah. Ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri ya. Kita mulai ibadahnya. Kita ambil sikap yang baik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Dan buka suaranya ya.
saat ini kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih buat hari Minggu ini. Tuhan, kami mau mengadakan ibadah online. Biarlah Tuhan, kami semua yang boleh menghadiri ibadah online ini, Tuhan boleh memberkati setiap kami, supaya kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup, menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu, untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan saat ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Biar kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hadirat Tuhan boleh hadir di tempat masing-masing kami yang mengadakan ibadah online Tuhan. Dan kami boleh menerima sukacita, kami boleh menerima kesukaan, kami boleh menerima kemenangan, dan anugerah Tuhan boleh mengalir bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami memuji, bersuka di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Kita mau tetap semangat, kita mau memuji nama Tuhan. Ya, kita angkat pujian. Dari bintang di langit sama bulan di taman ya Petrus ya. Puji Tuhan adik-adik, kita mau ganti pujian kita ya dengan mengatakan King Kong badannya besar. Jadi tahu kan? Yang pendek
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Biar firman Tuhan yang akan kita terima, yang akan kita dengar, boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, terus ya, puji Tuhan ya. Kita tetap bangkit berdiri ya, nanti firman Tuhannya baru adik-adik duduk ya. Ya, kita angkat satu pujian seperti wanita mengurapi. pikirannya tertuju kepada Tuhan. Tangan ada di dada. Kita satu di dalam doa. Suci dan mulia Engkau, Tuhan. Kami bersyukur telah mempermuliakan Engkau dan bersyukur boleh menikmati puji-pujian. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Ajarkanlah kami sehingga kami bisa
menemani hari-hari kami sampai kami menjadi dewasa di dalam kebenaran. Karena firman-Mu lah yang akan membimbing kami sampai kami bertemu muka dengan muka kepadamu. Maka kami menyerahkan hidup kami, urapilah kami, dan urapilah hamba-Mu yang bernyata. Maka kami bersyukur dan berbahagia karena Tuhan yang mau mengajar kami anak-anaknya. Menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Nah, kalian tadi sudah melihat videonya kan? Sudah melihat video mengenai apa? Wanita yang sakit pendarahan selama berapa lama? 12 tahun. Nah, menurut adik-adik 12 tahun itu lama atau sebentar ya? Ya, 12 tahun itu sangat lama sekali. Tidak sebentar, bukan waktu yang sebentar. Kalau tadi kita sudah melihat video bahwa ada seorang wanita yang dia sakit pendarahan. Jadi sakit pendarahan itu adalah dia mengeluarkan banyak darah. Nah, sampai dia sudah berobat kemana-mana, berobat ke dokter mana saja, tapi tidak sembuh sama sekali. Malah duitnya sudah habis, tapi dia tambah parah sakitnya. Nah, yuk kita mau lihat ya adik-adik, dibuka Alkitabnya di Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Di situ dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit. Wah, dia menderita sakit pendarahan, sudah berobat kesana kemari, tapi tidak sembuh juga. Bahkan duitnya sudah habis, tapi dia bukannya sembuh, malah tambah parah. Wah, sampai akhirnya tadi di video itu kita melihat bahwa dia mendengar dari sana sini dari teman-temannya bahwa ada Tuhan Yesus yang mau datang. Di sini dia katakan dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Dia mencoba untuk dekati Yesus.
dia coba untuk melihat Yesus dari dekat. Tapi karena banyak orang, dia tidak bisa mendekati Yesus. Tapi di sini dia berkata apa? Di ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya. Jubah itu baju ya adik-adik. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hah? Sembuh? Lah, dia saja sudah berobat ke semua dokter, uangnya sudah habis, tidak sembuh. Tapi dia malah berkata, asal ku jamah saja jubahnya, jubahnya Tuhan Yesus, bajunya Tuhan Yesus. Asal dia pegang saja baju Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, sedangkan dia sudah berobat kemana-mana, uangnya sudah habis, tapi dia tidak sembuh sama sekali. Tapi waktu dia memegang jubah Tuhan Yesus, akhirnya dia sembuh. Ada mukjizat, ada kesembuhan. Dengan apa? Dengan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang manis. Jadi kalau kalian sakit, aduh sakit, demam, aduh gak enak badannya, berdoa. Percaya Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan. Ya, kita bangkit berdiri semua, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengajarkan kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang mempunyai iman yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang beriman teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini dan kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.